Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurfianti dengan NPM 0319010806. Saya dari kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Buton. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat evaluasi, bentuk-bentuk tes, dan bentuk-bentuk instrumen non-tes. Yang pertama, jenis-jenis alat evaluasi. Apa itu alat evaluasi? Alat evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memiliki banyak dimensi dalam rancangan program pembelajaran yang bersifat sistematis dan berkelanjutan yang dibuat oleh guru, digunakan sebagai pertimbangan dasar untuk membuat keputusan dan menyusun kebijakan. Alat-alat evaluasi itu ada dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Apa itu tes? Tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Nah, adapun tes menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2004, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Tes juga memiliki beberapa fungsi. Nah, secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh teknik tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pembelajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan atau yang telah dicapai oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, alat evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Adapun penggolongan alat evaluasi non-tes yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan, yang kedua, interview atau wawancara, yang ketiga, angket. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes serta kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Nah, adapun kelebihan tes objektif yaitu untuk menjawab tes objektif tidak banyak memakai waktu. Yang kedua, reliabilitasnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan tes esai karena penilaiannya bersifat objektif. Yang ketiga, pemberian nilai dan cara menilai tes objektif lebih cepat dan mudah karena tidak menuntut keahlian khusus daripada si pemberi nilai. Yang keempat, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang kelima, untuk menjawab tes objektif tidak banyak memakai waktu. 6. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. 7. Tes objektif tidak memperdulikan penguasaan bahasa sehingga mudah dilaksanakan. Nah, adapun kelemahan dari tes objektif yaitu 1. Murid sering menerka-nerka dalam memberikan jawaban karena mereka belum menguasai bahan pelajaran tersebut. Yang kedua, memang tes sampling yang diajukan kepada murid-murid cukup banyak dan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menjawabnya. Ketiga, tidak biasa mengajak murid untuk berpikir taraf tinggi. Dan yang keempat, banyak memakan biaya karena lembaran item-item tes harus sebanyak jumlah pengikut tes. Yang kelima,
Kerjasama antar peserta didik pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Yang kedua, tes subjektif. Pada umumnya, tes subjektif berbentuk tes esai atau uraian. Ciri-ciri pertanyaan didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Adapun kelebihan tes subjektif yaitu: 1. Mudah dipersiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi dan untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 5. Dapat mengetahui sejumlah peserta didik mendalami suatu masalah yang diujikan atau dites. Dan adapun kelemahan tes subjektif ini yaitu: 1. Terbatasnya lingkup bahan pelajaran yang dinilai dan sulitnya mengoreksi jawaban dengan objektif. Ini menurut Sujana 2001-262. Yang kedua, kadar validitas dan reliabilitasnya rendah karena sukar diketahui dari segi mana dia pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang ketiga, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skopi bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Yang keempat, cara pemeriksaannya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang kelima, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. 6. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya ada alat evaluasi instrumen non-tes serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan serta sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kelebihan observasi yaitu: 1. Observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya satu gejala atau kejadian yang penting. 3. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara dan angket. 4. Observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Sedangkan kelemahan observasi yaitu: 1. Observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Yang kedua, apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Yang ketiga, observer banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Nah, itulah penjelasan dari jenis-jenis alat evaluasi, bentuk-bentuk tes, dan bentuk-bentuk non-tes. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.